Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Widya Silviana dengan NIM 99 dari kelas Penyuluhan Pertanian C. Di sini saya akan menjelaskan tentang program penyuluhan pertanian, pengoptimalan potensi kopi pada petani dan usaha pengolahan kopi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara. Topik pembahasannya akan kita bahas bersama adalah yang pertama, apa itu program penyuluhan, lalu yang kedua adalah kondisi dan juga potensi kopi di Desa Tempur, lalu yang ketiga ada tujuan program penyuluhan pertanian, yang keempat ada permasalahan yang dihadapi, serta yang kelima ada rencana kegiatan program penyuluhan pertanian. Pembahasan yang pertama adalah program penyuluhan pertanian. Nah, penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pemberdayaan petani yang termasuk ke dalam sistem pendidikan non-formal bagi keluarga petani dengan tujuan untuk membantu petani dalam meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, mengembangkan perubahan sikap yang lebih ke positif dan juga untuk membangun kemandirian dalam mengelola lahan pertaniannya. Inti dari program penyuluhan pertanian adalah sebuah rencana kegiatan penyuluhan pertanian yang disusun melalui sebuah lokakarya partisipatif berdasarkan potensi wilayah dan juga masalah ataupun kebutuhan petani, serta dengan dukungan instansi atau pihak terkait. Isi dari program penyuluhan pertanian ini adalah kegiatan-kegiatan utama dalam penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan di wilayah kerja penyuluhan pertanian selama 1 tahun. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang pertama adalah terukur, yang kedua realistis, yang ketiga bermanfaat, lalu 4 dapat dilaksanakan, 5 partisipatif, 6 terpadu, 7 transparan, 8 demokratis, dan 9 bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kondisi wilayah serta potensi kopi di Desa Tempur, Kabupaten Jepara. Tempur merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah pegunungan dengan luas wilayah 1.990 hektar. Terdiri dari sawah dan tegalan seluas 352 hektar dan pemukiman seluas 80 hektar. Yang memiliki jumlah penduduk yaitu lebih dari 3.522 jiwa. Jarak Desa Tempur ke Kecamatan Keling adalah 17 km, sedangkan jarak Desa Tempur ke Kabupaten Jepara yaitu 51 km. Adapun batas-batas geografisnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Damarwulan, Jepara, sebelah timur berbatasan dengan Desa Jerahi, Pati, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Semliro, Kudus, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumanding, Jepara. Kondisi iklim di Desa Tempur sebagaimana di wilayah Indonesia merupakan iklim kemarau dan juga penghujan, sehingga sangat cocok untuk pengembangan potensi pertanian dan perkebunan, terutama hasil bumi tanaman kopi dan sumber daya alam yang lain. Perbandingan musim penghujan dengan kemarau hampir berimbang setiap 6 bulan, walau waktunya selalu bergeser tergantung dengan kondisi alam. Curah hujan rata-rata sedang, suhu udara di musim penghujan antara 20 sampai dengan 30 derajat Celcius, sedangkan di musim kemarau antara 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Potensi di Desa Tempur, di sini mayoritas masyarakat Desa Tempur bekerja dalam bidang produk unggulan dari Desa Tempur itu sendiri, yaitu kopi tempur. Kopi tempur adalah kopi yang sudah tersohor di Jepara, bahkan sudah diekspor ke luar negeri. Kopi tempur ini sudah masuk dalam salah satu hotel di Jepara, yaitu Bayfront Villa di Pantai Teluk Awur. Kopi tempur berasal dari Desa Tempur, Kecamatan Keling. Selain kopi, Desa Tempur juga mempunyai buah unggulan yaitu buah salak. Selanjutnya adalah tujuan program penyuluhan pertanian. Tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan petani kopi di Desa Tempur. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitas hasil usaha kopi. Lalu tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan skill manajemen dari aspek usaha mulai dari permodalan, kualitas proses produksi, sumber daya manusia, sistem pemasaran, dan manajemen keuangan. Yang keempat adalah meningkatkan nilai tambah produk hasil olahan kopi.
Pembahasan selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi oleh petani kopi dan juga industri pengolahan kopi. Permasalahan yang dihadapi oleh petani kopi yang pertama adalah tata kelola lahan kopi yang masih sangat tradisional. Yang kedua, penjemuran dan penggilingan masih minim dari teknologi. Yang ketiga adalah harga input yang masih sangat murah karena dipermainkan oleh tengkulak. Lalu permasalahan pada industri pengolahan kopi yang pertama adalah modal yang digunakan masih termasuk ke dalam modal sendiri dan belum menyentuh pihak perbankan. Hal ini disebabkan karena mereka berasumsi bahwa permodalan dari pihak perbankan yang menjadi persoalan adalah administratif yang merepotkan. Yang kedua adalah kualitas bahan baku kopi yang masih kurang baik. Kualitas bahan baku kopi yang kurang baik ini disebabkan karena petani dalam memanen kopi belum sepenuhnya panen merah dan masih ada biji kopi yang masih hijau ikut dipanen. Selain itu, pada tahapan pengeringan biji kopi, petani hanya menggunakan terpal plastik dan hanya mengandalkan panas matahari sehingga keringnya cukup lama. Permasalahan yang ketiga adalah peralatan yang masih tradisional dan semi otomatis. Selain itu, kemampuan produksi di pengelola usaha di bidang kopi masih sangat terbatas sehingga dibutuhkan peralatan dan pelatihan-pelatihan tentang inovasi produk kopi. Permasalahan yang keempat adalah sistem pemasaran yang masih banyak menggunakan cara konvensional. Sistem pemasaran yang selama ini dilakukan oleh pengelola usaha kopi adalah dengan cara memasarkan secara langsung, yaitu dititipkan ke toko-toko kecil di sekitar Kecamatan Keling yang dilakukan sendiri oleh pemilik usaha. Selain itu juga pemasaran dilakukan kepada jejaring teman dekat. Dan yang kelima adalah manajemen dan juga administrasi belum ada pencatatan khusus. Manajemen dan administrasi usaha di sini masih menggunakan sistem tradisional serta belum ada pencatatan khusus untuk bagian keuangan usaha. Pembahasan selanjutnya adalah rencana kegiatan program penyuluhan pertanian. Kegiatan yang pertama adalah pelatihan. Pelatihan dilakukan di suatu tempat yang representatif, di mana pelaksanaannya diikuti oleh seluruh pelaku usaha di bidang pengolahan kopi dan petani kopi. Untuk mengefektifkan kegiatan tersebut, maka metode yang dipakai dalam pelatihan adalah metode praktis sesuai dengan kebutuhan mitra, yang berupa kombinasi ceramah serta praktek. Adapun pelatihan yang diberikan diantaranya adalah manajemen usaha, penetapan harga pokok produksi, pemasaran online, packaging atau kemasan produk, higienitas, dan pengelolaan produk makanan. Lalu, selain pelatihan juga melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan desa wisata dengan narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Lalu, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pendampingan. Nah, dalam kegiatan pendampingan ini, tim penyuluh melaksanakan bimbingan langsung di lapangan ataupun tempat usaha mitra, sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan, aspek-aspek dari aktivitas usaha industri pengolahan kopi. Selain itu, pada pendekatan pendampingan ini, tim penyuluh juga memfasilitasi pembuatan web sebagai sarana promosi dalam usaha meningkatkan akses pasar, produksi kopi, dan juga industri produk olahan lainnya dari desa tempur. Lalu selanjutnya adalah program penyuluhan pertanian dalam mengatasi solusi permasalahan petani kopi. Kegiatan yang pertama adalah melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang berkaitan dengan manajemen tata kelola usaha pertanian. Lalu yang kedua, tim penyuluh bekerja sama dengan Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Jepara untuk memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan tata kelola lahan dan juga penyakit kopi serta cara panen yang baik. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani dari desa tempur. Yang ketiga adalah berkaitan dengan harga kopi yang murah, maka dapat dibentuk bank kopi. Dan untuk proses pembuatan sampai awal pelaksanaan bank kopi akan didampingi oleh tim penyuluh pertanian. Selanjutnya adalah program penyuluhan pertanian dalam mengatasi permasalahan pada pelaku usaha pengolahan kopi. Yang pertama adalah memberikan pelatihan tentang penyusunan proposal usaha yang bertujuan agar para pengelola usaha dapat membuat proposal usaha yang baik, sehingga dengan demikian dapat
dipercaya oleh dunia perbankan. Yang kedua adalah memberikan sosialisasi tentang pengkreditan terhadap industri kecil menengah yang disampaikan oleh beberapa mitra koperasi di Jepara. Dan di sini koperasi tersebut bisa memberikan bantuan dana yang berkaitan dengan permodalan pengembangan usaha. Pinjaman modal di sini diharapkan dapat meningkatkan modal usaha pengolahan kopi. Lalu yang ketiga adalah memberikan pelatihan dan pendampingan tentang tata kelola administrasi dan keuangan. Pelatihan ini mencakup yang pertama adalah pengelolaan usaha atau manajerial, mulai dari pengambilan keputusan yang mempertimbangkan hasil kemampuan produksi dan permintaan pasar. Yang kedua adalah pencatatan permintaan pesanan. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Dan yang keempat adalah perhitungan harga pokok produksi. Lalu dilanjutkan dengan pendampingan pasca pelatihan dengan harapan hasil pelatihan di sini dapat diaplikasikan oleh para pelaku usaha sehingga mereka mampu membuat pembukuan sederhana terkait usaha yang mereka jalankan. Lalu selanjutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan minimnya peralatan, maka tim penyuluh dapat memberikan bantuan alat penepung untuk kopi dan juga dapat dilanjutkan dengan melakukan inventarisasi pelaku usaha yang menjadi mitra dalam hal perizinan PIRT. Selanjutnya yang kelima adalah memberikan pelatihan tentang pemasaran online dan melakukan rebranding dengan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah pelatihan terkait e-commerce dengan mendatangkan tokoh yang sudah ahli di bidangnya untuk memberikan pencerahan dan pemahaman sistem pemasaran yang efektif. Lalu dilanjutkan pendampingan untuk memberikan pembelajaran tentang marketing atau pemasaran melalui media sosial. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan rebranding terhadap produk-produk olahan kopi, mulai dari kemasan atau packaging dengan dilengkapi label serta kemasan yang menarik. Lalu juga bisa dilanjutkan dengan mengikuti pameran-pameran di beberapa event di desa ataupun di kabupaten agar produk di sini lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Terakhir adalah kesimpulan. Kopi Tempur merupakan komoditas unggulan dari Desa Tempur yang sangat cocok untuk dikembangkan. Namun petani dan juga industri pengolahan kopi di sini masih mengalami beberapa kendala terkait permodalan, sarana dan prasarana, manajemen, administrasi, serta bahan baku. Sehingga perlu dilakukan program penyuluhan untuk meningkatkan potensi Kopi Tempur. Dengan rencana pelatihan terkait manajemen usaha, penetapan harga pokok penjualan, pemasaran online, packaging, higienitas, dan pengelolaan produk makanan. Lalu dilanjutkan dengan pendampingan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.